Shalom anak-anak, selamat pagi. Saat pagi hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran daring kita. Nah, pembelajaran daring kita hari ini akan membahas tentang tema 5 subtema 2, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Yang pertama, kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 dengan judul menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri dari atas gambar dan teks. Perhatikan teks visual berikut ini. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Teksnya, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. R.A. Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya. Kemudian, surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dari teks visual tersebut diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Nah, bisa anak-anak perhatikan tabelnya. Tabel yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang R.A. Kartini? Yang pertama, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. R.A. Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang ketiga, Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Kotak yang selanjutnya di tabel ini, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang R.A. Kartini? Ini contohnya ya. Yang pertama, isi surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. Yang kedua, kehidupan Kartini saat masih hidup. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 dengan judul Sikap Tokoh Pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Yang kedua, menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Yang kelima, bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Nah, di sini ada foto I Gusti Ketut Jelantik berjuang melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan wilayah kerajaan Buleleng. Muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 dengan judul Perikop Sikap Pahlawan dan Pengaruhnya bagi Masyarakat. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ia juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya R.A. Kartini. R.A. Kartini merupakan tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan kumpulan surat-surat R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Untuk muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 masih berhubungan dengan materi kita di pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang lagu Maju Tak Gentar. Anak-anak bisa membuka kembali catatannya kemarin, ingat kembali tinggi rendahnya nada lagu Maju Tak Gentar tersebut. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 dengan judul Penerapan Sikap Kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah yang pertama, berperilaku adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bu Pena halaman 112, latihan muatan PPKN.
Anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya dan menyalin jawabannya ini di buku Bu Pena untuk dipelajari lagi. Pertanyaan yang pertama, sikap kepahlawanan sesuai dengan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan rumah. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan pekarangan rumah. 2. Menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya. 3. Tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. 4. Bersikap adil. 5. Menghargai hasil karya atau usaha anggota keluarga. Selanjutnya, sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak memamerkan harta kekayaan orang tua. Yang kedua, menghargai hasil karya atau usaha teman. Yang ketiga, menjauhi sikap pemerasan kepada teman. Yang keempat, tidak bersifat boros dalam membeli alat tulis. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti membersihkan taman sekolah. Yang selanjutnya adalah sikap kepahlawanan sesuai dengan sila kelima Pancasila dalam kehidupan di masyarakat. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air. 2. Ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. 3. Menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis. 4. Tidak melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan pihak umum. Yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 tentang mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran adalah 1. Bacalah informasi yang penting. 2. Presentasikan secara urut. 3. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya adalah pembahasan latihan soal-soal di Bu Pena halaman 115 sampai dengan 116. Yang pertama, kita ke muatan bahasa Indonesia dulu di halaman 115. Pertanyaan yang pertama adalah peta pikiran berisi titik-titik penting dan inti bacaan. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah jawabannya yang benar sesuai dengan pilihannya A. Rangkuman. Pertanyaan yang kedua, buatlah peta pikiran tentang salah satu pahlawan nasional yang kamu ketahui. Nah, di sini membuat contohnya tentang Sultan Hasanuddin ya, peta pikirannya. Coba anak-anak perhatikan, ada 6 kotak. Kotak yang pertama nama tokoh Sultan Hasanuddin. Kotak yang kedua daerah asal tokoh Makassar, Sulawesi Selatan. Kotak yang ketiga julukan tokoh ini ayam jantan dari timur. Selanjutnya kotak yang keempat, kerajaan yang dipimpin, kerajaan Goa. Kotak yang kelima, perjuangan yang dilakukan, berusaha merangkul raja-raja kecil di Indonesia Timur. Dan kotak yang terakhir adalah perjanjian yang dibuat, perjanjian Bongaya. Anak-anak bisa mencoba dengan menggunakan tokoh yang lain. Pertanyaan yang ketiga, informasi yang tidak secara langsung ada di dalam teks disebut informasi. Jawaban pilihan yang benar adalah B. Tersirat. Pertanyaan nomor 4, informasi penting dari teks disajikan dalam bentuk tabel dengan maksud agar. Jawaban pilihannya yang benar adalah D. Lebih mudah mengingat isi teks. Pertanyaan yang kelima, bentuk informasi dari suatu teks bacaan dapat berupa informasi titik-titik dan informasi titik-titik. Jawabannya informasi tersurat dan tersirat. Muatan IPA masih di Bu Pena halaman 115. Pertanyaan yang pertama, jika cahaya mengenai permukaan benda akan terbentuk, jawabannya bayangan. Pertanyaan nomor 2, ciri-ciri pemantulan teratur yaitu, jawabannya bayangan yang dihasilkan beraturan karena cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan teratur. Pertanyaan nomor 3, bayangan benda yang terbentuk tidak teratur terjadi karena pemantulan. Jawaban cahaya tidak teratur. Pertanyaan nomor 4, alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata adalah. Jawabannya mikroskop.
Pertanyaan nomor 5, alat optik apa yang diperlukan seseorang yang memiliki gangguan penglihatan untuk melihat benda-benda jauh? Jelaskan. Jawabannya, alat optiknya adalah kacamata. Lensa pada kacamata dapat membelokkan cahaya. Cahaya yang datang dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas. Muatan IPS di buku Bu Pena halaman 116. Pertanyaan yang pertama, Raja dari Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583 adalah Sultan Ba'abullah. Pertanyaan nomor 2, ayam jantan dari timur merupakan julukan bagi seorang pahlawan yang bernama? Jawabannya Sultan Hasanuddin. Pertanyaan nomor 3, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram mencakup? Jawabannya 1 Kota Jepara, 2 Tegal, 3 Pekalongan, 4 Tuban, 5 Gresik. Pertanyaan nomor 4, tuliskan contoh peninggalan Kerajaan Ternate. Jawabannya Masjid Ternate, Makam Sultan Ba'abullah, dan yang terakhir Benteng Kerajaan Ternate. Pertanyaan nomor 5, tuliskan bentuk-bentuk perjuangan R.A. Kartini. Jawabannya 1 mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria, 2 membangun sekolah khusus wanita. Bu Pena halaman 116 latihan muatan PPKN. Pertanyaan yang pertama, lambang sila kelima Pancasila adalah? Jawabannya padi dan kapas. Pertanyaan nomor 2, makna simbol sila kelima Pancasila yaitu? Jawabannya sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pertanyaan nomor 3, tuliskan contoh sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Jawabannya 1 adil terhadap semua orang, 2 membantu orang lain yang sedang kesusahan, 3 menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, 4 mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, 5 bergotong royong demi kepentingan bersama. Muatan SBDP Bu Pena halaman 116. Tuliskan notasi angka dan balok dari nada-nada berikut dalam bentuk not 1/4. Nah, anak-anak coba perhatikan jawabannya ya. Yang A itu do tinggi berarti 1 ada titik di atasnya, La itu 6, Fa itu angka 4, Mi itu angka 3, Sol itu angka 5, Re itu angka 2. Nah di sini do tinggi berarti 1 di atasnya ada titik. Yang B, Sol itu berarti angka 5, Mi angka 3, Fa angka 4, Sol angka 5 lagi, Sol angka 5, Mi angka 3, Do angka 1. Yang C, Si itu berarti angka 7, Do tinggi berarti angka 1 ada titik di atasnya, La itu angka 6, Sol itu angka 5, Mi itu angka 3, Do itu angka 1, Fa itu angka 4, dan Mi angka 3. Pertanyaan nomor 2, lengkapilah tabel berikut. Coba anak-anak perhatikan buku Bu Penanya. Di tabel gambar yang pertama itu nama notnya not penuh. Itu 4 ketukan. Gambar yang kedua itu nama notnya not setengah. 2 ketukan. Gambar yang ketiga itu not 1/4. Ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 1 tadi ya, 1/4 ya. Itu 1 ketukan. Kemudian gambar yang terakhir itu adalah not 1/8 setengah ketukan. Nah anak-anak, sekian saja penjelasan hari ini. Shalom.